pemerintah terhadap pengusaha lokal memang masih kurang. Itu dulu. Sekarang sama dunia usaha sekarang sudah ramai ya. Artinya sudah bagus. Udah gitu positioning Provinsi Lampung juga sangat baik. Komoditasnya sangat baik. Secara geografis maupun demografis kita sangat layak untuk jadi daerah kewirausahaan dan support pemerintah lokal terhadap UMKM, terhadap pengusaha pemula dan baik dengan program-programnya maupun dengan regulasinya ini sangat luar biasa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Usaha ini dimulai dari cara pandang. Kadang-kadang itu dimulai bukan dari modal, bukan dari kesempatan, bukan dari network, tapi dari cara pandang. Luar biasa. Karena bilang entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Jadi kalau jiwa kewirausahaan itu sudah timbul, cara pandang kita terhadap dunia usaha itu bagaimana kita bisa melihat potensi, kesempatan-kesempatan itu semua terbuka, modal terbuka, pasar terbuka, network terbuka. Itu semua masyarakat sadar bahwa olahraga itu adalah salah satu bagian dari bagian hidup ya. Jadi selain HIPMI kita di kewirausahaan olahraga juga ada HKTI kan waktu itu. Dengan HKTI pertanian, saya melihat permasalahan yang ada di dalam semua sektor itu sangat berkaitan banget dengan dunia politik. Kalau di HKTI kita memang ada beberapa usaha pertanian, tapi kita itu lebih banyak ke mengadvokasi dan menyelesaikan permasalahan petani. Harus masuk ke dalam partai politik itu sendiri, ke dalam DPR atau mungkin ke legislatif, ke dalam jajaran pengambil keputusan lah. Gitu. Baru kita bisa ikut merubah hal-hal yang tidak pas di lapangan. Yang pertama ini ya, apapun yang dilakukan itu dilakukan dengan ikhlas dan niat menolong gitu. Apa yang Allah kasih ke kita itu kita pakai untuk bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga pakai untuk menolong orang. Allah kasih uang, Allah kasih jabatan, Allah kasih seluruhnya itu yang ada itu maksud Allah itu bukan untuk menyenangkan kita saja, tapi bagaimana itu dipakai untuk umat juga. Jadi dan yang kedua ketika menjalani segala sesuatu jalankan dengan sungguh-sungguh, profesional, sungguh-sungguh dan tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadi. Sehingga masuk Gerindra. Pertama, saya berjuang untuk Pak Prabowo itu dari 2009 itu. Kita suka 2009 waktu itu dia masih calon wakil presiden. Saya melihat dia punya visi artinya bagaimana bangsa Indonesia itu mandiri. Bangsa Indonesia itu berdiri di atas kaki sendiri. Yang which is ketika itu saya masih jadi ketua HIPMI, saya melihat apa yang dibicarakan itu memang terjadi. Memang harus diperjuangkan. Memang ada di masyarakat. Saya itu jadi ketua HIPMI. Kita melihat nggak banyak kesempatan buat pengusaha-pengusaha lokal. Semua hasil bumi Lampung ini semua banyak orang-orang dari luar yang menikmati orang luar. Tadi saya bilang kan capital flight kita itu sangat tinggi. Kabupaten ini tidak bisa terjadi ketika pemimpinnya tidak punya visi. Masyarakat itu mandiri. Kan mandirinya masyarakat itu ketika berdiri di kaki sendiri ketika dia berdaulat. Nah, termasuk dalam dunia usaha kalau pemerintahnya pengen lokal berdaulat, mandiri, pasti dia akan berpihak kepada pengusaha-pengusaha lokal. Dan itu yang membuat saya senang dengan Pak Prabowo. Gitu. Alhamdulillah di 2019 dapat kesempatan berjuang dengan Partai Gerindra. Saya punya prinsip ketika partai ini fokus bekerja untuk rakyat, ketika teman-teman di DPRD provinsi maupun kabupaten benar-benar bekerja untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, maka rakyat juga akan melihat manfaatnya partai ini. Jadi ketika partai hadir dalam setiap permasalahan yang ada di rakyat, teman-teman di Dewan Legislatif itu hadir dalam setiap permasalahan di rakyat, maka otomatis rakyat akan merasa Partai Gerindra hadir di tengah mereka, dan secara otomatis juga partai juga akan semakin besar gitu. Artinya kepercayaan rakyat semakin tinggi. Artinya ketika ada konsultasi misalnya pileg atau pilkada teman-teman akan melihat Gerindra. Keputusan politik yang dilakukan sekarang efeknya itu 5-10 tahun lagi. Program bantuan pertanian diperbesar, pupuk diperbesar dan lain-lain. Itu kan dibuka hari ini tapi hasilnya 5 tahun produksinya baru meningkat, setelah produksi ekonominya meningkat, setelah ekonomi baru dunia usaha terbuka dan lain-lain itu. Jadi efeknya itu 5 tahun lagi. Nah, masalahnya yang banyak ngasih keputusan ini kan orang-orang yang masuk ke politik ini identik dengan
orang-orang yang sudah berpengalaman dan senior. Identik. Bukan apa? Itu identik bagi anak muda melihat, oh ini politik buat yang tua-tua lah gitu. Padahal yang dilakukan orang-orang politik ini keputusannya yang dinikmati anak-anak muda. Jadi paling bagus sebenarnya untuk masuk politik itu anak-anak muda. Sejak muda. Karena mereka menentukan masa depan mereka sendiri. Orang-orang yang memegang peranan dalam politik ini memegang kultur itu dalam berpolitik. Tetap dengan porsinya ya, ketika berkompetisi. Bersaing secara positif. Cita-cita Gerindra untuk politik 2024 ini, Pak. Prabowo presiden, Gerindra sangat ingin Pak Prabowo itu bisa memimpin negara ya, nantinya menjadi presiden. Jadi segala effort, segala usaha yang dilakukan, jadi seluruh komponen partai Gerindra ini akan maksimal mungkin untuk memenangkan Pak Prabowo. Gitu. Kita ingin bagaimana Pak Prabowo itu mewujudkan cita-cita kepada negara ini. Gitu. Yang tadi dibilang bagaimana bangsa ini bisa berdaulat, bangsa ini bisa mandiri, bangsa ini dihormati, ini pengen terwujud gitu. Dan kami yakin ini akan terwujud ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Sebenarnya semua yang dilakukan politik ya maupun stakeholder ini adalah membuka jalan bagi anak-anak muda dalam segala segmen. Yang suka politik masuk ke politik, yang suka bisnis. Ini saya sih lebih menyarankan teman-teman atau anak muda ini mencari peluang-peluang yang ada di sekitar mereka. Karena semakin banyak pengusaha, semakin banyak anak muda yang ikut dalam dunia usaha, itu semakin besar kesempatan kita untuk maju. Saat udah bukan zamannya anak-anak muda itu diam di rumah. Betul. Anak-anak muda itu harus banyak aktif, banyak kerja, banyak inspirasi, banyak bergerak, gitu, banyak melakukan sesuatu. Jadi kalau anak muda tidak pernah punya prestasi bukan angka ranking ya, tapi dia harus punya improvement lah terhadap pencapaian dalam hidupnya. Dan yang terakhir anak muda itu harus sholat 5 waktu tepat waktu berjemaah.